Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Minggu 20 Februari 2022, Pekan Biasa ke-7. Bacaan-bacaan suci pada hari Minggu ini diambil dari kitab pertama Samuel, bab 26, ayat 2, 7 sampai dengan 9, 12 sampai dengan 13, 22 sampai dengan 23. Mazmur bab 103 ayat 1 sampai dengan 2, 3 sampai dengan 4, 8, 10, 12 sampai dengan 13. Surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 15 ayat 45 sampai dengan 49, dan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Kasihilah musuhmu, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Berilah, dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan.
Terpujilah Kristus. Berbuat baik menghapus rasa dendam. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Kitab Samuel mengisahkan perseteruan antara Saul dan Daud. Setelah Saul mendengar bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja menggantikan dirinya, maka bangkitlah amarah dan dendamnya. Satu-satunya yang ia inginkan adalah menghancurkan saingannya. Maka ia menggerakkan ribuan tentaranya untuk menangkap Daud. Tetapi Tuhan menyerahkan raja yang cemburu itu ke dalam tangan Daud. Daud tidak membunuh Raja Saul dan hanya mengambil tombak sang raja. Itulah kasih seorang beriman, yakni tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni dan memberi. Di mata Yesus, hukum balas dendam, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tidak menyelesaikan persoalan. Walaupun kelihatannya adil, pembalasan yang setimpal hanya memunculkan kekerasan baru. Yesus pun menganjurkan pembaharuan yang revolusioner. Cintailah musuh-musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu, berkatilah orang yang mengutukmu, dan berdoalah bagi yang mencacimu. Nasihat ini sulit karena bertentangan dengan logika manusia biasa. Ucapan Yesus tidak mudah dimengerti, apalagi dilakukan. Tapi Yesus menghendaki para pengikutnya melakukan segala sesuatu sesuai dengan ajaran kasih. Demikian pun halnya dengan mengasihi sesama. Bahwa bukan hanya orang baik dan sahabat saja yang kita kasihi, tetapi termasuk musuh dan orang jahat, mereka harus kita kasihi. Yesus tidak pernah membenci manusia pendosa sekalipun. Yesus hanya membenci perbuatan dosanya dan bukan pribadinya. Kasih membalas kasih itu biasa, tetapi membalas benci dengan kasih itu luar biasa dan merupakan cerminan iman yang murni. Kita tidak bisa menyelamatkan pendosa dengan menyingkirkan mereka. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Maka sebenarnya tidak perlu ada musuh. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kalau ada konflik, maka konflik bisa dimaafkan. Dan bila itu terjadi, maka kasih akan kembali bersemi dan membawa sukacita. Kita belajar dari pengalaman Raja Daud. Daud adalah seorang raja yang agung dan pahlawan perkasa. Dia sendiri tidak membalas dendam kepada Saul yang mengejarnya, tetapi rela mengampuni lawannya. Melalui cara ini, Daud menyampaikan bahwa kesediaan mengampuni dapat mengakhiri segala salah paham, permusuhan, dan dendam kesumat, serta membuka peluang untuk suatu pertemuan dari hati ke hati. Bagi Daud, berbuat baik
menghapuskan rasa dendam. Saudara, berdiam diri sejenak. Pahamilah kata-kata berikut ini. Siapakah musuh Anda saat ini? Saudara kandung atau keluarga yang tidak membantu Anda? Teman sekantor atau teman sekelas yang mengecewakan Anda? Tetangga yang suka sinis? Orang tua yang tidak pernah menghargai keberadaanmu? Suami Anda? Istri Anda? Anak Anda? Berdamailah. Sadarkan mereka dengan tindakan mengasihi dan doakanlah mereka terus-menerus. Sebagai anak-anak Allah, kita harus mampu keluar dari permusuhan dan menunjukkan kasih melalui doa dan perbuatan. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa Maha Rahim, melalui Yesus Engkau mengajar kami agar jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Curahilah kami semangat pengampunan. Semoga kami mampu melihat sesama kami sebagai saudara, walaupun tidak selalu menyenangkan. Ya Tuhan, beri kami hati yang lembut. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.